Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwa muhtadi wa may yudlil fa ulaika humul khasirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Jamaah syukur rahimakumullah, kesempatan yang diberikan oleh Allah, mari kita betul-betul mensyukurinya, yaitu kita optimalkan kesempatan itu, mulai dari menjalankan sholat subuh, kemudian kita lanjutkan dengan mengadakan kajian. Kita tahu bahwa dalam keadaan semacam ini memang sulit bagi orang-orang yang memang tanpa ada petunjuk dari Allah SWT, karena saat ini adalah masa pandemi, ya. Banyak orang yang ketakutan karena banyak sekali orang yang sakit, akhirnya ke masjid takut. Pada dasarnya kan kita tidak boleh takut dengan corona, tapi kita harus semakin takut kepada Allah. Karena dengan takut pada corona, akhirnya kita termasuk orang-orang yang menduakan Allah. Karena yang patut kita takuti adalah hanyalah Allah SWT. Yang mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah, yang nantinya suatu saat dipanggil oleh Allah, kita betul-betul sudah siap, dan nantinya waktu kita mendapat timbangan di yaumul mizan, ya, di yaumul hisab, kita termasuk orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, dan nantinya kita termasuk penghuni surga. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan sholawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah subuh rahimakumullah, saya akan mengajak untuk merenungkan kembali tentang apa ayat yang saya bacakan dalam sholat tadi, yaitu di surat Al-Baqarah ayat berapa itu ya. Jadi yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara wassabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila sholihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Jadi kita di sini digambarkan di akhir dari ayat itu mengatakan bahwa maka kita orang-orang yang tidak perlu takut dan tidak perlu bersedih hati. Nah, kemudian di sini dikatakan innalladzina aman, sesungguhnya orang-orang yang beriman, ya, walladzina hadu, dan orang-orang Yahudi, wan nasoro, dan orang-orang Nasrani, wasobiin, dan orang-orang sobiin, man aman billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan pada hari akhir. Dan mereka di situ man amana billahi wal yaumil akhir, apa terusannya Mas Wahab? Nah, ini yang perlu saya ulang lagi ya. Ayat apa Mas Munir? Masih ingat? Wa amilas sholihan falahum ajruhum inda rabbihim. Wa amilas sholihan falahum ajruhum inda rabbihim. Dan barang siapa yang beriman di sisi Allah, ya, wa amilus sholihan, dan beramal soleh, ya. Nah, ya Allah. Nih. Jadi walladzina, dan orang-orang yang hadu, Yahudi, wa nasara, dan Nasrani, wasyobiina, dan orang sobiin, man amana, dan barang siapa yang beriman billahi kepada Allah, wal yaumil akhir, dan kepada hari akhir, wa amila solehan, dan mereka berbuat kebaikan, falahum, maka bagi mereka ajrum, pahala mereka, inta rabbihim, di sisi Tuhan mereka, wala khaufun, dan tidak mereka ada kekhawatiran, alaihim, atas mereka, walahum, dan mereka tidak akan yahzanun, bersedih hati.
Ini ayat ini menggambarkan bahwa saat ini adalah saat pandemi. Kita nggak usah sedih hati, intinya selama kita beriman kepada Allah, satu ya, beriman kepada Allah. Kemudian di situ dikatakan juga orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, ya, bahkan orang-orang Sobiin, ya. Ini intinya orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani ini kadang-kadang dibuat gaman bagi orang-orang Nasrani, ya, ayat ini. Ya, orang Nasrani mengambil, ini ayat ini mengatakan gak ono bedane Islam karo Kristen kan, gitu. Jadi ternyata di Islam itu mengambil dari ini. Orang-orang Nasrani pun nggak ada masalah jual jika akan masuk surga. Nah, padahal di sini ada mengatakan, ya, dia itu harus beriman. Innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang itu yang beriman, orang-orang Yahudi maupun orang Nasrani, orang Sobiin, dan mereka beriman kepada Allah wal yaumil akhir dan hari akhir. Gitu. Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Nah, ini yang perlu ditekankan. Oleh orang Nasrani, orang Yahudi, orang Sobiin itu kalau nantinya dia beriman kepada Allah, ya, dia tadinya Nasrani, kemudian Yahudi, ya kan, Sobiin, kemudian dia beriman kepada Allah dan hari akhir. Artinya apa? Dia masuk Islam, gitu loh. Dia mau masuk Islam karena beriman kepada Allah, hari akhir kan otomatis kan orang-orang Islam, gitu. Dia masuk Islam, ya, maka kemudian dia berbuat kebaikan. Nah, jadi orang itu berbuat kebaikan, maka bagi mereka adalah pahala di sisi Tuhan mereka, dan mereka tidak ada kekhawatiran sedikit pun atas mereka, dan mereka tidak akan bersedih hati. Jadi kalau orang-orang yang tadinya itu kampanye belum masuk Islam, yang tadinya itu orang-orang mursal, itu orang-orang penjahat, intinya kalau saya gambarkan, tadinya itu dia penjahat kelas kakap umpamanya. Nah, kemudian ternyata akhirnya dia beriman kepada Allah, di akhir hayatnya itu dia beriman kepada Allah dan selalu melakukan kebaikan, maka kita tidak akan perlu takut dan tidak usah khawatir dan tidak usah bersedih hati. Walaupun ada corona, ada apapun, pandemi apapun, selama kita beriman kepada Allah dan kita selalu berbuat kebaikan, maka kita tidak perlu takut, tak perlu khawatir, dan tak perlu bersedih hati. Percayalah, semuanya itu sudah ditentukan oleh Allah SWT. Nah, maka kalau umpama semacam ini, ada ayat berikutnya, ya. Wa'id akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum tur, dan ingatlah ketika kami mengambil janji kamu dan kami angkat dengan gunung Sinai nanti atas kepalamu, saya berkata itu kudu ma atainakum biqawah, maka pegang teguhlah apa yang telah kami berikan kepadamu dengan segala kekuatan. Jadi kalau umpamanya ada semacam kejadian, ya, ini waktu itu waktu zaman Nabi Musa, ya. Jadi waktu diangkat bukit Sinai, diangkat sebuah janji dengan mengangkat gunung. Apapun yang terjadi pada dirimu, ya, apapun yang terjadi pada kaummu, maka tetaplah berpegang teguh kepada tali Allah. Nah, jangan sampai lari, gitu, Pak. Jadi kalau umpamanya seperti terjadi semacam ini, ya, apapun yang terjadi di lingkungan kita, jangan sampai lari dari masjid, tetap berpegang teguh kepada tali Allah, agama Allah. Nah, rata-rata saat ini kita banyak yang lari. Ini menunjukkan bahwa keimanan kita ya memang sebatas itu, gitu loh. Kalau kita melihat ini loh, ya. Jadi sini sampai diangkat bukit Tur di atas waktu itu kaumnya Nabi Musa itu, kemudian buat perjanjian, apapun yang menimpa kamu nanti tolong jangan sampai lari, pegang teguh tali agama Allah dengan segala kekuatan. Nah, itu. Dan supaya kamu tetap bertakwa kepada Allah. Jadi la'allakum tattaqun. Itu.
Tapi zaman Bani Israel ini ya, jadi oleh kaumnya Nabi Musa ini, jangan kaum Nabi Musa itu juga memang dia podo kalau sekarang ini ya, senengane ya tako ya, senengane ngingkari janji. Maka sama di sini dikatakan summa tawalla itu mimpa didalik. Kemudian setelah itu mereka berpaling ya. Walaula fadlullahi alaikum warahmatullahi kuntum minal khosirin. Jadi setelah mereka berpaling, maka sekiranya bukan karena Allah dan rahmanya, kepada pasti kamu termasuk orang-orang yang rugi. Sama. Jadi kaumnya Nabi Musa itu ya dikatakan kalau di surat Al-A'la itu kan kaumnya Nabi Ibrahim juga sama, ya. Dan Nabi Musa itu juga sama, banyak yang ingkar, kemudian sedikit-sedikit ingkar, sama dengan kaum kita saat ini. Jadi di lingkungan kita saat ini, lek ono enake yo mengikuti, lek ono enake yo kira-kira dia lari. Ya itulah saat yang digambarkan oleh kaumnya Nabi Musa. Ya kan. Bani Israel ya memang itu, dan kita termasuk ya mungkin hampir sama dengan mereka. Nah, maka dipesan oleh Allah, walaupun ada apapun di lingkungan kita, maka kita jangan sampai lari ya, kita tetap berpegang teguh pada tali agama Allah ini ya, dengan segala kekuatan kita. Nah, dengan segala kemampuan kita, dengan segala kekuatan kita, sehingga kita tetap menjadi orang-orang yang bertakwa. Tapi kalau kita lari, wis gak usah sholat jamaah di masjid, padahal sholat jamaah itu ya, itu memang diperintahkan oleh Rasulullah gitu loh. Sholat jamaah itu memang diperintahkan oleh Rasulullah, apalagi jarak dalam sholat itu memang diperintahkan oleh apapun itu, memang kalau sesuai dengan akidah fikih itu ya, itu bahwa apa yang diperintahkan oleh Rasulullah selama di situ belum ada larangan, maka itu tetap harus kita laksanakan. Ya. Jadi nggak boleh kita itu dalil kalau saya itu bahwa istilahnya maklumat umat ya, maklumat umat atau maklumat ulama saat ini ya, dibandingkan dengan Nabi itu kan lebih tinggi apa yang dikatakan Nabi. Nah, itu kalau saya itu, maka saya lebih berpegang teguh pada apa yang dikatakan Nabi. Kemudian kita jangan sampai ada perbuatan-perbuatan yang memang itu sengaja untuk melemahkan apa yang dikatakan Nabi. Laisa jangan begitu gitu. Nah, di sini kalau ayat ini mengatakan kita tetap berpegang teguh apa yang dikatakan Nabi kita, atau apa yang diperintahkan oleh Allah. Satu, kita tetap sholat berjamaah. Apapun yang terjadi, kita tetap sholat berjamaah. Yang kedua, kalau bisa tetap kita sesuai dengan apa yang dianjurkan Nabi. Ya, suhufakum. Nah, ya. Walaupun orang lain mengatakan tetap kalau saya tetap suhufakum, karena itu adalah perintah Nabi. Dan setelah itu nggak ada istilahnya perintah lain untuk menjaga jarak, nggak ada. Memang di situ ditekankan kalau ingin sempurna dalam sholat jamaahmu, maka lurus dan rapatkan shofmu. Nah, itu kalau di dalam perintah ini. Untuk itu kalau kita sesuai dengan apa yang dikatakan tadi, selama kita beriman kepada Allah dan kita berbuat kebaikan dan menjalankan amal soleh tadi, insya Allah kita tidak ada rasa takut di dalam hati kita apapun yang ada di depan kita ya, dan kita nggak rasa sedih hati, nggak perlu, nggak khawatir dan nggak sedih hati. Karena apa? Karena inilah ciri-ciri orang yang takwa. Inilah ciri orang-orang yang bertakwa. Dia selalu pasrah tawakal Allah apapun yang terjadi. Ya semuanya itu usaha tetap. Ya usaha tetap. Tapi usaha ini jangan sampai kita itu melemahkan apa yang disabdakan Nabi kita. Kalau saya gitu. Usaha tetap pakai masker, iya oke, pakai masker gak ada masalah ya kan. Cuci tangan iya ya kan. Tapi cuci tangan di wudhu itu lebih sempurna daripada cuci tangan yang biasa kita lakukan. Itu menghisap air di hidung itu lebih sempurna, itu yang diperintahkan Nabi kita. Nah, maka dari itu yang kita jaga. Dari manapun kita pergi, seharusnya memang kita berwudhu. Dari manapun kita pergi supaya kita itu
steril, ya berwudu lah. Nah, kita cuci hidung kita ini karena virus itu ada di hidung ini, karena udaranya juga kotor sekali kan itu. Nah, kita tetap itu namanya kita istirahat. Nah, tapi dalam hal ibadah kepada Allah jangan sampai dikurangi. Kalau menurut saya gitu, ibadah kepada Allah tetap nomor satu. Nah, kemudian kalau sekarang ada sholat id, ada perintah ada sholat id di rumah. Kalau sholat id di rumah kan kita nggak dapat membayangkan kan, itu khotibnya siapa, bojone ya kan, kemudian kan itu akhirnya ini akhirnya Islam semakin ya loh, nanti apa yang akan terjadi kan semacam itu. Kemudian kalau kita lihat, kita banding-bandingkan Pak, kita banding-bandingkan di Indonesia ini kan ini merajalela ya kelihatannya, ya jelas kan gitu. Kenapa? Karena ini pancaroba. Malah ini setelah ini lah, ini jarak matahari dan bumi ini jarak yang terjauh, maka nanti akan ada udaranya itu dingin sekali ya, melebihi dingin biasa. Lah itu nanti akan banyak orang yang sakit flu juga karena kondisi tubuh kita semakin menurun. Maka dari itu kita jaga aja kondisi tubuh kita. Nah, kalau itu yang terjadi jelas nanti ini, yang kalau ini dikatakan adalah corona, bahwa corona itu nggak ada habisnya nanti, semakin lama semakin banyak. Kalau kita namakan corona ya, mudah-mudahan kita mampu menahan atau kita menjaga diri kita supaya kita itu tubuh kita tetap fit. Ya gunakanlah, sediakanlah dalam diri kita itu vitamin C ya, tolong vitamin C, banyak makan buah-buahan itu kan, kita utamakan supaya kita itu tetap fit ya. Jangan sampai kita kena corona. Kalau kena corona itu bukan masalah coronanya, tapi sanksinya masyarakat itu yang berat pada kita, yang semakin kita itu psikis kita semakin menurun. Itu saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.